Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, kali ini kajian kita tentang Asrarus Shalah menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin akan membicarakan fadilatus sujud atau keutamaan sujud. Ini ada pada Ihya, kitab Ihya jilid 1 halaman 184 cetakan Pustaka Salam Surabaya. Imam Ghazali mengatakan fadilatus sujud, keutamaan sujud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma taqarrabal 'abdu ila Allah bi syai'in afdala min sujudin khafiyyin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yasjudu lillahi sajdatan illa rafa'allahu biha darajatan wa ta'anu biha sayi'atan. Warwiya anna rajulan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha ayyaj'alani min ahli syafa'atika wa yarzuqani murafaqataka fil jannah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'inni bi kathratis sujud. Wa qila inna aqraba ma yakunul 'abdu minallahi ta'ala ay yakuna sajidan wa huwa ma'na qouli azza wa jalla wasjud waqtarib wa huwa ma'na qoulihi azza wa jalla wasjud waqtarib. Wa qala azza wa jalla simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Faqila ma huwa ma yaltasiku bi wujuhi minal ardi inda sujudi. Wa qila huwa nurul khusyu' fa innahu yasraqu minal batin ala dhahir wal asah. Wa qila hiyal ghurarul lati takunu fi wujuhim yaumal qiyamati min atharis sujud. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza qara ibnu adam ma'as sajdah fasajada. Idza qara ibnu adam as-sajdata fasajada i'tazala asyaitanu yabki wa yaqulu ya wailahu umira hadza bisujud fasajada falahul jannatu wa umirtu ana bisujud fa'asaitu faliyannar ila akhiri ma qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Keutamaan sujud. Imam Ghazali akan bahas tentang keutamaan sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tak suatu pun dapat dilakukan seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah lebih utama dari sujud di tempat yang sunyi. Sujudun khafi min sujudin khafi, daripada sujud di tempat yang sunyi. Ada yang menafsirkan ulama sujudun khafi ini adalah salat sunnah. Salat sunnah. Tapi umumnya ulama mengatakan bahwa tidak ada seorang pun dapat dilakukan seorang hamba, seorang manusia yang dapat dilakukan oleh sang manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah lebih utama dari sujud di tempat yang sepi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, tak seorang pun bersujud untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala melainkan pasti ia meningkatkan kedudukannya satu derajat dan menggugurkan darinya satu dosa kejahatan. Diriwayatkan bahwa ada seseorang berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang datang kepada Rasul dan berkata, memohon kepada Rasul, ya Allah, ya Rasul, doakanlah untukku agar aku termasuk di antara orang yang kelak akan memperoleh syafaatmu dan agar Allah memberiku kesempatan untuk menemanimu di surga. Ya, ada seorang datang kepada Rasul agar mendoakan dia untuk dia kelak
di akhirat nanti mendapat syafaat, dan kelak juga dia untuk berdekatan nanti di surga bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawab Rasul, bantulah aku dengan memperbanyak sujud. Jadi bantulah doaku dengan engkau memperbanyak sujud. Jadi bantulah aku berdoa dan engkau perbanyaklah sujud, kata Rasul. Sabda Rasul pula, saat seorang hamba dalam keadaan terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala ialah ketika ia sedang bersujud. Saat-saat seseorang yang ketika ia sedang berdekat dengan Allah, yaitu ia ketika ia sedang bersujud. Itu saatnya dia sedang dekat dengan Allah. Itulah makna firman Allah, wasjud waqtarib, Al-Alaq ya, ayat terakhir ayat 19. Bersujud dan waqtarib dan takarrublah dan dekatkanlah dirimu kepada Allah ya. Wasjud, bersujudlah kamu, dan takarrublah atau dekatkanlah dirimu dengan Allah. Firman Allah juga dalam surat Al-Fat, simahum fi wujuhihim min athari sujud, tanda-tanda mereka tampak pada mereka dari bekas sujud. Ada yang menyatakan, para mufasir, para ahli tafsir, ada ahli tafsir yang mengatakan bahwa yang dimaksud simahum fi wujuhihim min athari sujud ialah bagian muka mereka yang menempel pada tanah. Itu nanti akan bercahaya ya, bagian muka yang menempel pada tanah, pada tempat sujud ya, pada tanah atau pada tempat sujud, itu yang akan nanti memancarkan cahaya. Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud ialah perasaan khusyuk ya, yang memancar dari dalam diri manusia ke permukaan wajahnya. Jadi perasaan khusyuk ya, yang memancar nanti ke permukaan wajahnya. Kata Imam Ghazali, pendapat inilah yang lebih benar ya. Pendapat inilah yang lebih benar. Tetapi ada pula ulama yang menyatakan bahwa yang dimaksud ialah sinar yang memancar. Simahum fi wujuh min athari sujud ialah sinar yang memancar kelak pada hari kiamat dari anggota tubuh yang biasa bersentuh, yang biasa tersentuh ya oleh air wudu. Jadi maksud simahum fi wujuhihim min athari sujud, ini ada ulama yang mengatakan bahwa maksud ialah cahaya yang memancar nanti pada bagian muka yang menempel pada tempat sholat, pada tempat sujud ketika ia sedang bersujud. Ada pula yang menyatakan bahwa yang dimaksud ialah perasaan khusyuk ya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, perasaan khusyuk dalam sholat yang memancar dari dalam diri manusia ke permukaan wajahnya. Tapi ada pula ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud ialah simahum fi wujuhihim min athari sujud ialah sinar yang memancar pada hari kiamat nanti ya dari anggota tubuh yang biasa tersentuh oleh air wudu. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pula, bila seseorang membaca ayat sajdah, maksudnya ayat Al-Quran ya, yang di dalamnya ada perintah untuk bersujud. Di ayat Al-Quran yang di dalamnya ada perintah untuk bersujud, seperti ayat yang saya bacakan di atas tadi ya. Wasjud waqtarib. Itu kan ayat sajdah namanya. Ayat Al-Quran yang di dalamnya ada perintah untuk bersujud. Lalu orang itu bersujud. Ketika membaca ayat sajdah itu, ya bersujud. Setan akan berpisah darinya. Ya, setan akan berpisah, akan lari darinya. Seraya meraung dan berkata, celaka aku, kata setan. Orang ini diperintah agar bersujud, lalu ia pun bersujud dan beroleh surga sebagai ganjarannya.
Sedangkan aku dulu diperintahkan agar bersujud, namun aku membangkang, dan aku akan berada neraka sebagai hukumannya. Diriwayatkan bahwa Ali putra Abdullah bin Abbas, ya, bukan Ali karramallahu wajah, bukan Ali putra Abdul Muttalib, ya, tapi ini adalah Ali putra Abdullah bin Abbas. Beliau biasa bersujud 1000 kali sujud setiap sehari semalam, ya. 1000 kali bersujud sehari semalam. Karena itu ia dinamakan As-Sajjad, orang yang mengerjakan, orang yang banyak mengerjakan sujud. Dirawayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu setiap kali bersujud selalu di atas tanah, yakni langsung tanpa penghalang apapun. Ya, jadi kebiasaan Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah, ya, setiap kali bersujud selalu di atas tanah, yakni langsung tanpa penghalang apapun. Berkata Yusuf bin Asbat, hai para pemuda, gunakanlah peluang ketika sedang sehat sebelum sakit. Kini tiada lagi orang yang akan merasa iri kepadanya selain orang yang masih mampu melakukan ruku dan sujud secara sempurna. Sedangkan aku sekarang terhalang dari melakukannya secara demikian. Kata Yusuf bin Asbat, iri sekali aku kepada seseorang yang masih bisa melakukan ruku dan sujud dengan sempurna. Karena aku ini sekarang sudah tidak dapat melakukannya. Karenanya lakukanlah, kata Yusuf bin Asbat, wahai pemuda, wahai orang yang masih sehat, untuk banyak melakukan sujud. Artinya ini banyak melakukan sholat sunat maksudnya. Berkata Said bin Jubair, aku tidak merasa sedih kehilangan sesuatu dari dunia ini, kecuali karena aku kini tidak lagi mampu bersujud. Said bin Jubair merasakan bahwa tidak ada yang aku sedihkan di dunia ini kecuali seperti sekarang ini, karena aku kini tidak lagi mampu bersujud dengan sempurna karena mungkin sakit, ya, yang tidak memungkinkannya untuk sujud dengan sempurna. Berkata Uqbah bin Muslim, tak satu pun perangai manusia yang lebih disukai Allah daripada seseorang yang sangat ingin berjumpa dengannya. Dan tak ada saat bagi seorang untuk lebih dekat kepada Allah daripada ketika ia bergerak menuju sujud. Kemudian Abu Hurairah berkata, saat seseorang sedang bersujud, ada saat paling dekat kepada Allah. Oleh karena itu, kata Abu Hurairah, perbanyaklah doa oleh kalian ketika kalian sedang bersujud. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.